Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Gani, NIM 19329027. Saya akan menyampaikan materi pada hari ini mengenai strategi pembelajaran PAI kelas SD menengah gitu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkahnya kita membaca doa terlebih dahulu. Tafadhal ikhwatifillah mengiringi ananya membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan berkat doa yang saya bacakan tadi mendapatkan ilmu dan pembelajarannya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, saya menerangkan strategi pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran PAI adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama gitu. Dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ada gitu. Itu pengertian dari strategi pembelajaran PAI. Nah, sedangkan kita membahas materi kita hari ini yaitu mengenai sholat. Sholat ini adalah wajib kita laksanakan untuk ibadah kita dalam perjanjian kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah itu yang pertama adalah sholat. Sholat ini dikatakan dalam dalilnya, inna sholatan fasya anil mungkar. Sesungguhnya sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Baiklah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu pengertian sholat. Sholat adalah berhadap hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam gitu, serta menurut syarat-syarat dan ketentuannya. Baiklah, kita membahas hari ini mengenai syarat-syarat sahnya sholat. Kita harus tahu syarat-syarat sahnya sholat. Kalau kita nggak tahu syarat-syarat sah sholat itu, maka apa yang kita laksanakan sholat yang 5 waktu sehari semalam ikhwati fillah kerjakan itu tidak sah, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berikut perincian dari pemaparan materi pertama, yaitu syarat-syarat sah sholat. Baiklah, syarat sah sholat yang pertama adalah beragama Islam. Ikhwatifillah, Islam semuanya kan? Alhamdulillah, insyaallah semuanya yang menonton video ini Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, syarat sah sholat. Yang kedua, syarat sah sholat ini adalah tahu mengenalnya masuknya waktu sholat. Kita harus tahu jam berapa waktu masuk kita sholat gitu, harus tahu kita. Misalnya sholat subuh untuk saat ini pada jam 4:43. Terus sholat zuhur, udah tahu kan sholat zuhur jam berapa? Ayo, sholat zuhur waktunya pada jam 12:17 atau 13 menit kan. Terus waktu sholat asar, waktu sholat asar itu adalah pada pukul 15:43 menit. Terus sholat maghrib, untuk sekarang ini sholat maghrib jatuhnya pada waktu jam 18:13 menit. Terus sholat isya waktunya 18:34 menit. Itu syarat sah sholat yang kedua. Syarat sah sholat yang ketiga adalah
suci pakaian dan tempat. Kita harus suci pakaian kita dan tempat, harus harus memakai wangi-wangian supaya nggak terganggu jemaah yang di sebelah kita gitu. Nah, jadi harus kita perhatikan tempat, apakah tempat kita udah suci atau bersih. Itu boleh dilaksanakan sholat. Kalau tempat kita kotor, jadi nggak sah kita melaksanakan sholatnya. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Terus yang keempat lagi, mengenai syarat sah sholat ini adalah bersuci. Bersuci. Kalau kita nggak bersuci dalam diri kita ini, maka sholat kita tidak sah, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekedar melaksanakan sholatnya, pahala pun tidak dapat. Pada yang dapat adalah dosa. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Terus yang kelima adalah, ini harus camkanlah ikhwatu fillah semuanya. Yang kelima harus kita terapkan untuk melaksanakan syarat sah sholat ini adalah menghadap kiblat. Kita dimanapun yang kita berada harus tahu di mana kiblat kita. Bertanya-tanya sama orang, Bu, Bapak, ini di mana kiblat sholatnya gitu kan. Itu ikhwati fillah harus mengetahuinya gitu. Terus mungkin kita sekarang pelajari materi terakhir, yaitu mengenai strategi pembelajaran kognitif gitu. Kognitif ini strategi pembelajaran secara berkelompok. Jadi ikhwati fillah semuanya, harap semua ikhwati fillah untuk yang hadir pada hari ini bikin kelompoknya itu satu kelompok itu 5 orang gitu. Satu kelompok berapa orang tadi? 5 orang. Terus yang kelompok 2 5 orang juga. Begitu selanjutnya gitu. Tugasnya coba analisis mengenai cara sholat yang baik. Itu yang ikhwati fillah pelajaran untuk hari ini. Ikhwati fillah cari gimana tata cara sholat yang baik. Kan ana sudah menerangkan tadi syarat-syarat sah sholat kan. Jadi ikhwati fillah tafadhol diskusi sama teman-temannya semua untuk mengenai strategi cara-cara untuk melaksanakan sholat yang baik. Mungkin itu dari anaknya. Terima kasih. Mungkin kesalahan dari anak sendiri, mungkin kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata gitu kan. Hanya Allah lah kita bermohon ampun, dan hanya Allah lah kita minta pertolongan. Akhir kalam, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.